Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Edu Kreator, Edukasi Kreator. Pada pertemuan kali ini nih ada lagi nih pertanyaan dari Ipul Kaila. Dapat teguran dari pihak YouTube nih katanya. Tegurannya kenapa nih? Coba kita lihat bareng dah. Halo teman-teman kreator semua, perkenalkan saya YouTuber pemula katanya. Subscribe saya baru 155 teman-teman kreator semua. Nah, ini dia bertanya nih mulai dari sini. Teman-teman kreator semua, saya mau tanya, channel saya kena teguran dari pihak YouTube. Karena di channel YouTube saya, awalnya saya setel untuk anak-anak. Nah, dia nih udah nyetel untuk anak-anak, terus saya ganti menjadi tidak dibuat untuk anak-anak. Nah, ini jadi pertanyaan, apakah ini skala channel atau per video? Nah, terus dia lanjut lagi pertanyaannya, "Terima kasih teman-teman kreator semua, tapi saya udah mengajukan banding, tapi ditolak terus channel saya ditetapkan sebagai dibuat untuk anak-anak. Apakah channel saya masih bisa berkarya di YouTube? Terima kasih." Menentukan penonton channel atau video Anda. Nah, sini persoalannya. Sebagai kreator YouTube, Anda diwajibkan menetapkan video yang ada dan video baru sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak. Kita disuruh menentukan. Nah, jadi dari awal sudah harus diselesaikan ini. Kreator yang tidak membuat konten untuk anak-anak pun harus menentukan bahwa ini tidak. Tindakan ini membantu memastikan bahwa YouTube menawarkan fitur yang sesuai dengan konten Anda. Bagaimana maksudnya? Ada beberapa fitur yang menjadi tidak aktif ketika penonton kita disetel untuk anak-anak. Nah, kayak bagaimana itu contohnya? Nah, kita lanjut baca. Untuk membantu Anda mematuhi kebijakan, ada setelan penonton dibuat untuk anak-anak di YouTube Studio. Kita disuruh menetapkan penonton kita. Ada dua level, level channel dengan level video. Dia tadi berkata level channel. Tapi kalau saya lihat kayaknya level video yang akan menetapkan semua konten yang ada dan konten baru Anda sebagai dibuat untuk anak-anak atau tidak. Jadi level channel itu kalau kita nyetel konten kita dibuat untuk anak-anak, semua video kita menjadi dibuat untuk anak-anak. Apa kekurangannya? Kekurangannya itu kagak ada tab komunitas, videonya kagak bisa dikomentarin, terus iklannya juga berubah arahnya. Nah, ini beberapa catatan penting yang harus kawan-kawan tahu. Apa sih itu, Kak? Nah, kita baca dah. YouTube menggunakan mesin learning untuk membantu mengidentifikasi video yang jelas ditujukan untuk penonton di bawah umur. Ada kecerdasan buatan YouTube untuk menentukan video kawan-kawan ini dibuat untuk anak-anak atau kagak. YouTube mempercayai kita untuk menetapkan penonton secara akurat, tapi YouTube juga bisa mengganti pilihan setelan penonton yang ada di channelnya yang kawan-kawan udah buat jika menurut YouTube terjadi kesalahan atau penyalahgunaan. Namun YouTube bilang lagi nih di bagian bawah, jangan mengandalkan sistem kami untuk menetapkan penonton Anda karena sistem kami mungkin saja tidak mengidentifikasi konten yang oleh ini otoritas FTC dianggap sebagai dibuat anak-anak. Jadi bisa saja sistem YouTube itu meleset. Lalu habis itu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengajukan banding. Nah, kita lihat dulu dah. Kan kita menetapkan konten kita. Lalu habis itu apa yang terjadi? Yang terjadi ialah notifikasi itu orang nggak bisa aktifkan lonceng kalau channel kita ditetapkan dibuat untuk anak-anak. Terus komentar juga dinonaktifkan. Fitur lainnya juga hilang seperti tab komunitas. Kenapa seperti begitu? Kenapa? Karena ini nih,
mematuhi aturan COPPA. Ada aturan yang harus YouTube penuhi sehingga diambillah keputusan untuk dihilangkan lonceng kalau channelnya dibuat untuk anak-anak. Kagak bisa dikomentarin. Lalu habis itu ada beberapa fitur lainnya, misalkan kayak tab komunitas. Kayak begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita udah menentukan dengan benar, lalu YouTube tetap kagak sepakat. Ini nih, apa yang harus saya lakukan jika YouTube menyatakan bahwa video saya dibuat untuk anak-anak, tapi saya kagak setuju? Apa nih yang harus kita lakukan? Jika Anda belum menetapkan penonton pada video Anda, YouTube mungkin telah menetapkannya untuk Anda. Nah, salah sendiri kagak aktifkan. Tindakan ini dilakukan membantu Anda mematuhi ini nih, copa aturan dan peraturan lain yang berlaku. Namun kalau kita kagak setuju, ada lagi langkah yang bisa kita ambil. Ini nih, namun jika Anda tidak setuju dengan cara YouTube menentukan konten Anda masih bisa mengubah setelan penonton pada sebagian besar kasus. Tinggal buka aja di komputer atau di YouTube Studio yang browser ini. Pilih bagian konten, pilih yang mana konten yang kita mau ganti, dibuat untuk anak-anak kita ganti. Jika memiliki lebih dari satu batasan, Anda mungkin perlu mengarahkan kursor untuk melihat opsi dibuat untuk anak-anak. Tinjau setelan penonton, di bagian itu pilih tidak, konten ini tidak dibuat untuk anak-anak. Hanya biasa dia jadinya abu-abu kalau udah diubah. Otomatis kita butuh mengajukan banding. Nah ini, YouTube menyadari terkadang YouTube membuat kesalahan. Jika Anda merasa ini adalah masalahnya, kita bisa ajukan banding. Caranya lagi-lagi masuk ke YouTube Studio Browser. Browser itu yang ini nih, kayak Google Chrome atau yang saya pakai sekarang ini Firefox. Pilih di bagian konten, yang mana yang mau kita ajukan banding. Nah, kita arahkan kursor ke bagian ditetapkan dibuat untuk anak-anak. Ajukan banding. Kita harus masukkan apa alasannya. Ada baiknya kawan-kawan masukkan saja alasan tersebut dulu di Google Translate. Lalu translate jadi bahasa Inggris, lalu masukkan di pengajuan bandingnya. Walaupun bisa juga banding melalui ponsel, tapi ada baiknya lewat YouTube Studio Browser lah. Lalu setelah kita ajukan banding, yang kita harus ketahui ialah, apa itu? Ini, kita akan dapat email dari YouTube yang memberitahukan hasil permintaan banding kita. Salah satu dari berikut akan terjadi. Jika pengajuan bandingnya berhasil, YouTube menerima, dihapus setelan dibuat untuk anak-anaknya, berubah menjadi tidak, konten ini tidak dibuat untuk anak-anak. Namun jika ditolak, setelan penonton dibuat untuk anak-anak akan tetap berlaku di konten itu. Yang menjadi persoalan ialah kita udah kagak bisa banding lagi, karena kita hanya bisa mengajukan banding satu kali untuk setiap video. Kurang lebih kayak begitu sebenarnya. Jadi kita harus betul-betul menentukan apakah konten ini dibuat untuk anak-anak atau tidak. Simpelnya lihat aja ada anak-anak nggak muncul di kontennya. Kalau ada itu agak sulit biasa, malah kita diduga membuat konten untuk anak-anak. Nah, tapi coba aja ajukan banding, kalau kayak begini udah ditolak bandingnya, ya udah kagak bisa lagi. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.